ada 3 produk yang tadi menjadi promo. Kenapa 3 produk ini? Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Ini ada nilai edukasinya. Supaya apa? Supaya setiap mentor, setiap leader itu mudah sekali melakukan proses duplikasi, edukasi dan duplikasi tentang produk HNI, nggak pakai ribet. Wah Pak, kalau saya ingin berhasil seperti Bapak, berarti saya harus seperti Pak Kendi gitu ya, yang belajar ke gunung anu gitu kan. Sampai bisa ngebaca orang dari jarak jauh itu penyakitnya apa gitu misalnya. Kan nggak harus gitu-gitu juga gitu loh. Masa iya pengen penghasilan 20 juta serumit itu sih kan gitu. Masa iya pengen penghasilan 50 juta sesulit itu? Enggak. Mudah aja. Kuasai aja 3 sampai 4 macam produk. Dan HNI hari ini sedang mengedukasi di event promo ini 3 produk Bapak Ibu sekalian. Coba kuasai produk ini. Bapak Ibu mas sekalian, di bisnis network marketing secara umum, para leader itu wajib menguasai produk tapi nggak usah banyak, gitu. Tapi juga tidak harus detail banget. Misalnya ini redangin adalah unsur madu, jahe emprit, sebutkan macam-macam. Madu itu memiliki kandungan mineral, enggak harus begitu. Tidak harus detail. Tapi bagaimana seorang leader, seorang mentor mampu menjelaskan sebuah produk dengan cara sangat sederhana dan mampu diterima oleh pemikiran orang-orang yang dihadapi. Cerita redangin adalah sebuah produk yang sederhana. Kenapa? Ini produk yang sudah ada segmen pasarnya, sudah menjadi need di masyarakat kita, dan contoh produknya sudah banyak. Tinggal bagaimana kita mampu membahasakan untuk memindahkan kebiasaan orang-orang dari produk-produk yang warnanya kuning ke hijau punya kita. Bener nggak? Iya. Kan beda-beda tipis, harga juga kita bersaing, beda-beda tipis. Ini mudah banget gitu. Terus kemudian kopi Sevel 7 elemen, merah putih, ya, sesuai dengan semangat kemerdekaan. Nah, gitu loh. Kembali semangat gelorakan perjuangan kita, merah putih, gitu. Jangan sampai kemudian, maaf kemarin ada salah juga nih, seorang top leader gitu ya. Saya lihat di status seorang LED. Di syuting lah seorang top leader prospek seorang supir Grab. Ya ketika cakap-cakap bicara-bicara, dia prospek tuh sampaikan, oh gini bagus-bagus. Nah salah satu produk kita adalah kopi 7 elemen, kopi merah putih. Nah salah satu unsur herba yang luar biasa adalah tebu gajah. Tebu gajah. Itu mah zaman perbakalan. Masih belum move on. Aduh, ini masih belum move on nih berarti. Jangan sampai salah juga gitu ya. Saking nggak apa-apa, global aja tapi jangan salah. Ya kita misalnya, saya misalnya kopi Sevel 7 elemen, yang saya tahu paling 1-2 gitu loh. Oh sini ada jadenya gitu ya, ada mengkudunya itu aja udah. Ceritakan ya secara powerful gitu loh, manfaat mengkudu seperti apa, proses kemudiannya apa namanya kita membuat kopi itu seperti apa, cerita testimoni, sesederhana itu sebetulnya. Tapi betul-betul menguasai. Jangan sampai kita cerita produk ini bagus ya, katanya sih ini hebat banget gitu, katanya gitu. Ini fatal ini. Seorang mentor, seorang leader cerita kayak gitu tentang produk. Cerita produk harus lancar, harus bagus, harus mantap. Saya mau testimoni kemarin ketika saya closing ya, seorang pemilik bubur itu. Beliau kemarin cuma pesan itu produk, tertarik tentang produk baru, apa namanya? Conditioning. Oh iya. Saya belum pakai masalahnya. Belum beli ya. Jadi nggak tahu. Saya posting. Kemudian beliau tanya, Pak bisa nggak untuk keluhan masalah rambut gitu ya? Kalau misalnya rambutnya bermasalah, masalahnya gimana? Saya tanya. Ini suka gatal-gatal. Oh tombe bu ya? Iya. Sama rontok-rontok juga. Oh iya. Langsung saya samakan pengalaman saya pribadi, pernah saya ceritakan di saya kalau samponya apapun yang penting sampo HNI lah ya. Haya kadang yang jasmine, kadang yang satunya apa sih? Pear gitu ya. Pokoknya yang ada aja. Tapi saya harus pastikan ada MAS Bapak Ibu. Ada MAS. Kenapa? Karena saya punya keluhan ketombe.
ambil kurang lebih 1 sendok sampo-nya, kemudian 1 sendok MHS-nya, langsung di rambut setelah rambutnya dibasahkan. Itu alhamdulillah setiap hari pakai seperti itu, keluhan ketombenya berkurang sekali, gatalnya berkurang sekali dan berangsur-angsur hilang. Nah saya ceritakan testimoni itu, ya udah pesen deh. Jadi pesan MHS, pesan sampo. Terus kemudian beliau, saya pesan madu, kan nggak tahu madu apa. Pokoknya pesan madu HNI. Saya bawakanlah madu habat dan extra food. Ketika ketemu saya jelaskan, extra food ini untuk anak-anak. Oh iya sih saya pernah beli rutin. Ah cocok udah, nggak usah panjang lebar. Tapi saya cerita extra food untuk anak-anak. Pertanyaannya, extra food boleh nggak untuk nenek-nenek? Boleh. Tapi saya memilih ini untuk anak-anak supaya segmentasinya makin mengerucut spesifik dan dia terima gitu. Kalau kita bilang untuk segala usia, ya terlalu general gitu ya. Terus kemudian ini madu habat. Apa bedanya? Madu habat ini dari Mesir. Kalau usia 35 ke atas, saya kan ngeliat ini usianya udah 35 ke atas. Saya sebut aja, ini teknik ya. Kalau untuk usia 35 ke atas, itu kata dokter, kita perlu perhatian betul terhadap jantung dan pembuluh darah kita. Dan madu habat sangat bagus untuk jantung dan pembuluh darah. Dibeli bagus sekali. Alhamdulillah. Sesederhana itu gitu loh. Tapi harus menguasai cara rangkaian penjelasannya. Nggak harus terlalu detail banget, tapi harus menguasai, harus benar, gitu ya. Nah ini diantaranya sekalian. Sehingga nanti ketika kita nggak pakai bahasa-bahasa yang terlalu rumit, mitra mudah menduplikasikannya. Lalu alat-alat bantu yang kita gunakan, ya, sampai kemudian tadi ada yang namanya success plan, buku success plan. Kalau saya sampaikan ke Pak Unang, kenapa apa namanya tadi? Bedah marketing plan. Enggak, kita enggak marketing. Kita cuma pakai gitu. Tapi kita punya impian, punya rencana sukses. Dan rencana sukses itu sudah dibuat panduannya oleh perusahaan. Dari manajer sampai eksekutif director, dari LGED sampai platinum, itu ada penjelasannya di buku tersebut. Hitung-hitungannya juga sudah ada. Maka hari ini Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, para mentor, para leader mulai perlu kembali membuka kitab-kitab wajibnya. Iya. Di Business Network Marketing ada buku-buku wajib. Di Business Network Marketing apapun, apalagi di HNI. Maka buku-buku wajib, kitab-kitab wajib perlu mulai kita baca lagi. Dan kemudian kita talakikan kepada para mitra. Karena saya khawatir juga, misalnya Pak Unang punya pengalaman di berbagai perusahaan, wah udah canggih, bedah-bedahan, adu-aduan gitu ya, hitung-hitungan segala macam. Tapi pertanyaannya, kemampuan Pak Unang ini bisa diduplikasi mitra nggak? Tidak mudah, nggak banyak mitra yang mudah duplikasi, apalagi udah angka-angka kecil banyak, udah gini-gini, aduh pusing banget. Akhirnya malas bergerak. Padahal cara kita sederhana. Nah kemudian berikutnya adalah home sharing atau home meeting. Saya belakangan mensosialisasikan istilah home meeting karena meeting itu terlihat atau secara psikis membuat seseorang itu punya psikologis lebih serius dibandingkan sharing. Oh, sharing doang. Akhirnya ya nggak apa-apa lah kalau nggak serius, nggak apa-apa lah kalau ya cuma misalnya pertemuan pakai kaos gitu kan, atau ya gitu-gitu aja lah. Pokoknya saya datang gitu. Tapi coba meeting gitu. Saya tanya sama Mas Indra, staf ini, Mas Indra, kalau ketemu direksi, Mas Indra sharing atau meeting? Meeting Pak. Oh ya. Kenapa meeting? Serius gitu. Maka ini kita perlu membangun istilah yang kemudian menjadi habit atau budaya. Meskipun di sebuah sistem kita home sharing ya, nggak apa-apa mau sebut home sharing atau home meeting. Tapi saya lebih senang menyebut home meeting. Kenapa? Ini pertemuan berharga sekali, serius gitu loh. Kita sebagai mentor serius, mitra-mitra serius banget. Nah itu sekali. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika ini sudah dipahami ya, home meeting adalah apa kalau di istilah support system kita? Jantungnya bisnis HNI. Pertemuan adalah jantungnya bisnis HNI. Maka nggak boleh ada mentor yang nggak pernah bikin pertemuan. Ya, alhamdulillah Bang Gori udah mulai rajin gitu ya. Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Meskipun kalau ngomong suka ngeredek gitu. Ya nggak apa-apa, jam terbangnya dilatih terus. Terus dilatih terus. Yang di satu waktu bikin bedah buku, satu waktu bahas produk, satu waktu bikin kopi dengan cara-cara yang atraktif gitu ya. Dibikin variasi aja.
supaya menarik pertemuan itu. Dan kemudian Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, penting kemudian difahami, ada satu pertanyaan yang pernah disampaikan ke saya. Pak, kenapa Pak? Ketika saya ngundang home sharing atau home meeting, mitra nggak mau pada datang Pak. Padahal kalau saya diundang oleh mentor saya datang Pak. Kalau ada training, saya ikut Pak. Tapi mitra-mitra saya kok ogah-ogahan, kenapa coba? Saya jawab sederhana, gini Bu. Bisa jadi pertemuan yang diadakan itu adalah pertemuan yang bikin bete, bikin boring para mitra. Iya, kenapa bete dan boring mitranya untuk hadir pertemuan? Bisa jadi mentor atau leadernya nggak upgrade, nggak nambah ilmunya, nggak belajar, dan nggak punya gairah, nggak punya semangat, atau kurang gairah, kurang semangat. Sehingga ketika ngadain home meeting, ngadain presentasi, ngadain home sharing, yang ngomongnya lembek, nggak punya power gitu ya, nggak ada pengalaman-pengalaman baru yang diceritakan, nggak ada inspirasi baru, nggak ada pengetahuan-pengetahuan baru, ya, cara ngomongnya gitu-gitu aja gitu ya, dari zaman baheula 2010, 2015 sampai 2022 begitu-gitu aja gayanya. Ya nggak menarik Bapak Ibu sekalian. Sehingga para mentor hari ini perlu belajar Bapak Ibu sekalian. Jangan kemudian kita hanya ingin duitnya gede, ya, tapi kemampuannya nggak bertumbuh. Apa itu? Baik. Gitu ya. Ya termasuk kemampuan apa? Kemampuan dalam mempengaruhi audiens, ya. Sikap gitu ya. Ketika ketemu sama mitra seperti apa, antusias, tersenyum, semangat gitu ya. Jangan sampai kemudian puyuh, lemes, loyo ya. Kurang vitamin, banyak nggak diminum, kurang olahraga, kebanyakan makan gorengan, ya jadi kebanyakan karbohidrat, ya sudah. Ya nggak? Kan gitu hari ini Bapak sekalian. Ya kita perlu punya gairah, perlu punya semangat. Maka lakukan perbaikan, bertumbuh gitu. Skillnya ditingkatkan, dijaga hal-hal yang terkait dengan bisnis kita. Bisnis kita bisnis apa sih? Network marketing kan, di antara produk intinya apa? Produk kesehatan selain produk harian. Maka kita harus sehat Bapak Ibu. Kita harus punya habit kesehatan. Gimana caranya ya? Atur pola makannya, jaga kesehatan dengan istirahat cukup ya, olahraga yang teratur. Herbanya dikonsumsi, jangan dijual doang. Gitu. Karena nggak ada jualan istilah kita kok, nggak ada. Pakai, udah pakai dan ajak orang pakai. Gitu ya. Nah, kembali ke sini, apa hubungannya konsep ini dengan leader? Ya, dimulai dari impian tadi, mimpi tadi. Seorang leader adalah seorang pemimpi, seorang yang punya impian kuat, seorang yang punya mimpi besar, dan kemudian dengan impiannya tersebut, dengan mimpinya tersebut, dia mampu menggerakkan para mitra untuk ikut bersama dalam kapal impiannya. Itu seorang leader Bapak Ibu. Tapi beda dengan seorang distributor. Pengertiannya apa? Distributor adalah orang yang mendistribusikan. Mendistribusikan. Kalau Bapak Ibu jadi stokis, jadi DC, AC, BC, tapi kemudian nggak bisa menggerakkan mitra, ya sudah cuma distributor doang. Mitra belanja distribusi kan, distribusi produk ke mitra, uangnya dia pindah ke kita. Gitu aja prosesnya. Tidak ada satu proses menginstal satu pemahaman, keyakinan, impian, atau skill untuk mitra kita bertumbuh. Nah ini berarti distributor. Sama mitra masih ya ewo-pekewo, nggak enakannya banyak gitu kan? Ya pekewo budaya Jawa terutama budaya Indonesia. Ya bagus ditempatkan di tempat yang tepat. Tapi di bisnis ini Bapak Ibu sebagai mentor nggak boleh punya ewo-pekewo. Dalam hal bisnis, dalam hal menyampaikan ide-ide, impian, gagasan, mendorong mitra untuk bergerak melakukan sesuatu. Tapi Pak kalau ada mitra nggak siap, nggak mau diarahkan, diundang nggak datang gimana? Ya skip dulu, tinggalin dulu aja. Nggak bisa dipaksa. Pak undang-undang, wah ini mantan leader di networking sebelah gitu. Orangnya luar biasa, punya kemampuan, cakap segala macam. Kalau hitung-hitungan dia lihai banget, diajarin sekali tentang ini dia paham. Tapi kalau karakternya belum leader di bisnis ini, Bapak sekalian, dia nggak akan bisa. Saya sering sampaikan beliau, skip dulu aja, skip ya. Jangan berharap sama dia. Saya bilang gitu. Masih banyak orang lain yang siap kita ajak.
Bahkan orang-orang yang nggak pernah punya pengalaman gabung network marketing, insya Allah bisa sukses bagus. Yang penting karakternya bertumbuh. Ya. Tetapi semua Bapak Ibu, leader-leader yang besar itu semua bertumbuh dari proses ini. Jadi distributor, sebelum jadi distributor dia menjadi loyal user. Nah disinilah kemudian Bapak Ibu angka besarnya, ya. Yang HNI dengan marketing plan-nya, rencana pemasaran terbarunya, membuat event Big Bang itu adalah salah satunya adalah kita ingin menciptakan loyal user yang sebanyak mungkin dan kemudian mengupgrade mereka menjadi para distributor. Makanya promonya adalah stokis TP 600 poin dari stokis pribadinya, bukan dari stokis orang lain. Ini berarti adalah ingin menciptakan sebanyak mungkin loyal user yang segera naik kelas menjadi distributor. Nah, untuk naik jadi leader nanti tugas kita semua meng-create mereka. Nah, saya mau bahas di sini ya, dari atas ke bawah ya. Ini penting Bapak Ibu. Bagaimana menciptakan loyal user? Seorang mitra yang tadinya beli produk cuma 1-2 atau mungkin bulan ini belanja, bulan besok enggak, bulan besok belanja, 2 bulan enggak belanja, baru belanja lagi. Itu pun cuma satu produk minyak MHS. Misalnya seperti itu. Gimana menciptakan mereka menjadi loyal user? Pastikan Bapak Ibu mereka paham tentang produk dan mau pakai dulu. Ya, karena tidak akan terbentuk loyal ketika kemudian dia nggak paham dan nggak mau pakai produk. Maka tugas kita adalah bagaimana mendistribusikan informasi yang tepat untuk setiap orang, karena setiap orang berbeda dan unik. Gitu ya, sepakat nggak nih? Setiap orang berbeda dan unik. Misalnya gini, ada orang yang usianya sudah misalnya 50 tahun, sudah punya keluhan-keluhan tertentu ya seputar sendi gitu ya, pinggang, lutut gitu ya, otot pegel-pegel, kaku-kaku ya. Maka Bapak Ibu Mas Mbak sekalian, fokus orientasi kita untuk menyampaikan informasi adalah seputar kebutuhan dia akan kesehatan, seputar masalah tadi. Nanti tambahannya boleh produk-produk lainnya. Ya berarti kuasai dulu tuh sebelum ketemu orang tersebut produk yang dia butuhkan. Misalnya gamat, zaitun gitu ya, susu kambing. Setidaknya 3 itu kuasai itu. Kalau mau tambahan-tambahan boleh. Kuasai 3 itu dengan cara sederhana sampaikan. Ketika sudah merasakan kliknya produk, insya Allah dia akan setelah coba merasakan manfaat, dia akan yang tadinya awalnya jadi dari proses pembeli kan, pembeli ya, baru beli pertama nih, lanjut proses berikutnya menjadi apa? Pelanggan. Jadi prosesnya panjang kalau sekalian. Pembeli, kemudian jadi pelanggan, dia beli ulang karena sudah ada kesan yang nyaman, positif, wah enak nih, saya langganan deh gitu ya. Apalagi sudah punya kartu agen HNI, sudah punya kartu diskon, dia langganan jadi pelanggan. Setelah jadi pelanggan, dia terus konsumsi, semakin nyaman badannya, dia mulai cerita-cerita ke orang, dan kemudian status dia naik menjadi apa? Habit. Dia punya habit baru, yaitu konsumsi produk-produk HNI. Nah kalau sudah jadi habit berterusan, maka berikutnya apa? Edik. Contoh sederhana, saya tanya Bapak Ibu Mas Mbak sekalian, di ruangan ini ada nggak yang melewatkan 1 hari tanpa minum kopi HNI apapun jenisnya? Itu edik gitu. Paham ya? Itu namanya edik. Sudah kecanduan. Ini bahasa marketing nih, bukan bahasa medis ya. Edik bahasa marketing. Sudah kecanduan. Kenapa? Karena kita tahu manfaatnya, kita sudah pakai berulang kali gitu ya. Kita bukan sekedar pembeli, pelanggan, kita bukan sekedar orang yang kemudian apa tadi namanya? Yang berikutnya? Pembeli, pelanggan. Habit, bukan sekedar menjadi kebiasaan, tapi sudah enak. Nggak enak nih mulut kalau nggak nyeruput kopi HNI. Apapun kopinya gitu. Kalau orang-orang di luar sana yang masih merokok, aduh nggak enak asam nih mulut kalau nggak ngerokok. Habis makan kalau nggak ngerokok nggak enak. Itu yang masih merokok kan gitu. Kalau kita hari ini, kalau 1 hari belum ngopi HNI, nggak nyaman rasanya. Aduh, ada yang kurang. Itu enak tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas kita diantaranya terhadap para user, para mitra, para agen,
yang kita ingin cetak menjadi kontributor omset adalah bagaimana menciptakan, membuat mereka menjadi edik terhadap produk HNI. Nah itu sekalian. Ya caranya adalah menginformasikan kepada mereka sampai paham, mau pakai, merasa nyaman dan beli ulang. Dalam konsep marketing Bapak Ibu perlu ada yang namanya first impression, wow effect. Wow, keren banget gitu ya, bukan mau murah banget. Wow, keren banget gitu. Ya misalnya apa? Kopi 7 elemen. Secara tampilan Bapak Ibu sekalian, kopi 7 elemen itu sudah didesain dengan desain yang keren banget. Merah putih, warna merahnya juga warna merah yang khusus gitu ya. Keren banget pokoknya. Tetapi kopi 7 elemen ketika Bapak Ibu sekalian tidak menyampaikan dengan bahasa yang ekspresif, dengan bahasa yang bagus, misalnya ya disuguhin aja, ini kopi 7 elemen, ini kopi herbal HNI gitu aja. Orang nggak punya first impression. Makanya di antara edukasi yang disampaikan para leader, gimana caranya supaya ada first impression-nya. Ketika nyuguhin tamu, kita rubah polanya. Bawa air panas gitu ya, nyeduhnya bareng-bareng di situ. Dikecrek-kecrek dulu, apa tuh? Secara visual dia dapat rangsangan, secara auditori dia dapat rangsangan. Oh gitu ya. Masuk itu ke pikiran bawah sadar. Diseduhkan, diaduk-aduk dulu gitu. Kita jelasin aduknya ke arah kiri, ke arah tawaf. Dijelaskan tujuannya apa gitu kan, supaya herbani lebih mudah meresap, menyatu bersama air dan nanti menjadi molekul-molekul lebih halus, mudah diserap oleh tubuh dan manfaatnya lebih luar biasa. Gitu. Wow. Gitu ya. Jadi bikin kopi aja ada ritualnya sekalian. Dan memang kalau kita ingin kemudian menciptakan loyal user yang sampai edik, harus ada lakukan seperti itu. Contoh dilakukan oleh bangsa Jepang. Bapak Ibu tahu budaya minum teh bangsa Jepang? Di film-film lah, kalau kita nggak tahu, lihat tuh. Ngeteh itu lama, bahkan ada sebuah film ya, saya melihat sebuah film. Ini mau udah kumpul semua ribuan bala tentara. Ini antar jenderal ini ketemuan dulu, terus diskusi dulu. Kalau bisa negosiasi, ngeteh dulu. Ngeteh, cerita filosofi tehnya dari daerah mana segala macam. Nggak jadi perang loh sekalian. Nggak jadi perang, negosiasinya berhasil dengan minum teh. Karena musuhnya yang sudah saking marah luar biasa terkesan dengan apa tadi namanya? Dengan cara atau dengan ritual itu gitu loh. Nah maka kita perlu ciptakan ritual tadi. Ya gitu loh. Jadi bikin first impression, jangan cuma ini kopi sampel bagus nih. Oh pokoknya ini penyakit macam-macam buat dia buat tenaga segala macam. Enggak begitu sekalian. Jadi harus punya kesan, ya harus ada. Dan Pak Ari udah siapa? Iya Samsudin. Ntar saya tes ya, bisa nggak nyampein materi ini? Ada rekamannya nih, ada rekamannya. Jadi Bapak Ibu sekalian penting sekali bagaimana hari ini teman-teman yang omsetnya terkoreksi banyak maupun sedikit perlu mulai menggali. Misalnya yang pernah punya omset 50.000, 60.000, oh sekarang kok tinggal 30.000. Kenapa gitu loh? Why? Kenapa bisa terkoreksi sebanyak itu, separuhnya? Berarti kan kehilangan banyak sekali loyal user. Karena omset 50.000, 60.000 dia belum punya leader Bapak Ibu. Dia baru punya distributor dan loyal user. Dan dia kehilangan banyak loyal usernya. Kenapa kehilangan loyal user begitu banyak? Karena dia tidak memperhatikan tadi, mengedukasi. Dan kalaupun melakukan edukasi terlalu ribet, terlalu rumit, terlalu sulit yang diberikan. Gitu sekali. Saya pernah menjelaskan tentang bagaimana membangun pola bangunan sukses HNI. Salah satunya adalah adanya pilar atau tiang. Tiang itu apa? Pilar di bangunan sukses HNI apa? Loyal pakai. Loyal pakai produknya 200 poin. Tapi hari ini ada leader-leader yang nggak memahami satu proses, dia fokus di situ. Misalnya apa? Bedah produk, edukasi produk, KHT. Saya tidak menyalahkan apapunnya ya, tapi pahami dulu polanya ini. Belajar KHT bagus sekali. Tapi KHT itu tujuannya untuk diri kita dan keluarga kita. Lalu inspirasikan kepada orang lain. Bagi saya Bapak sekalian, KHT ini adalah salah satu pilar
tiang. Tapi kalau fokusnya di situ, ya kita cuma bangun tiang doang gitu loh. Kapan bangun temboknya, kapan ngecatnya gitu loh. Kapan bikin toppingnya, nggak selesai bangunan kita. Sampai sini paham nggak sekalian? Kalau ada mitra yang senang dengan KHT, munculnya KHT, arahkan, fasilitasi. Oke, tapi tidak semua orang bisa dipaksa ke sana. Ada orang-orang yang sibuk, dia butuh sesuatu yang ringkas, sesuatu yang mudah, maka jelaskan dengan cara-cara yang praktis, ya, cara-cara yang kemudian sederhana, mudah diterima, tapi sangat menarik. Sehingga kemudian setiap mitra kita undang pertemuan, wow, ada apa lagi nih? Ada kesan apa lagi? Ada informasi apa lagi nih? Ada cara bikin ngolah produk HNI yang seperti apa lagi? Kayak gitu Bapak sekalian. Kayak gitu, menarik, selalu menarik. Dan ujung-ujungnya mereka adalah menjadi loyal user. Tapi jangan hanya terus berada di loyal user. Ketika kita mulai melihat adanya potensi orang-orang yang siap ditingkatkan, segera jadi. Ayo segera jadi stokis, jadi DC, jadi AC gitu ya. Yang sehat stok produknya. Stokis produknya 500.000. Gitu loh. Istighfar. Penuhi kembali stokisnya gitu. Supaya apa? Supaya pertemuannya produktif, omset. Jangan kemudian kita bicara produknya nggak ada. Saya mau beli, ntar lu saya pesenin dulu ke BC. Iya kelamaan. Keburu nggak jadi beli, keburu uangnya buat beli jajan bakso gitu loh. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Sehingga loyal user adalah kekuatan garda pertama ya untuk kemudian kita naikkan menjadi distributor, kemudian orang-orang yang layak jadi leader. Dan ini dicetak setelah kita kumpulkan proses ya menemukannya mereka lewat rekrutmen tadi, lewat prospek tadi, maka selanjutnya adalah kita melihat potensinya, kita melihat karakternya. Oh siap jadi leader, nggak siap tinggal. Saya hari ini ada beberapa orang ED yang alhamdulillah memang belum siap diajak lari. Alasannya banyak. Wow, tempo hari datang semangat luar biasa. Setelah itu hilang. Di Japri slow respon, ya. Dikasih informasi, ya cuma kasih jempol atau mungkin kasih stiker apa. Oh ini belum leader berarti, bukan leader. Ya mungkin cuma distributor atau bahkan loyal user meskipun pangkatnya ini. Lalu saya cari di bawahnya, kedalamannya. Oh ada yang aktif. Saya fokus sama dia. Dan kemudian orang ini saya tidak berikan informasi sama sekali buat kalian. Enggak, bagi saya nggak penting. Karena kalau saya kemudian berjuang dengan effort ngasih informasi segala macam, meskipun cuma kopas-kopas gitu ya informasi ya. Tapi bagi saya, ketika kita menyampaikan satu informasi, mendistribusikan satu informasi, itu butuh energi besar Bapak sekalian. Energinya besar. Pak Unang pernah curhat gitu kan. Gimana gitu? Ya sudah skip aja. Leave it, tinggalin. Sementara waktu, yang penting nomor ID-nya masih aktif. Iya kan? Nggak direkrut orang. Masih belanja dia kok, udah nggak apa-apa, aman. Cari kedalamannya. Atau kalau main belum ada yang dalam, bikin jalur-jalur baru lagi. Dan saya lakukan itu. Bikin jalur baru lagi. Ya gitu Bapak. Ya harus tega. Bahkan kalau ada lab nggak siap Bapak sekalian. Pak Foto ini punya lab nggak siap, tinggalin. Ya nggak? Labnya siap nggak? Masih siap didampingin nggak? Siap. Gitu. Kalau nggak tinggalin udah, keluarkan dari berbagai room. Kalau kita bicara leader teman-teman, kita bicara leader, gitu. Keluarin, harus tegas, harus tega Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak konser gimana? Kalau nggak jadi LED lagi, emang urusan gue, bukan urusan saya. Itu urusan dia. Ada orang-orang lain yang lebih prioritas untuk saya bantu dan siap, sementara dia nggak prioritas. Gitu Pak Unang. Siap. Siap ya? Siap. Oke. Dia harus ada seperti itu kalau leader. Kalau ke distributor enggak lah. Distributor ya kita halus-halusin, kita baik-baikin. Apalagi loyal user. Nggak bisa digituin. Leader nggak bisa, bagus sekalian. Leader kalau A, kalau B, nggak bisa pilihan. Nggak ada C, nggak ada opsi lain. Gitu. Kalau nggak siap ya sudah. Kalau emang udah nggak mau di-hiding nggak apa-apa. Bapak Ibu saya ingin sampaikan ini data, by data.
angka kita bukan 250 atau 270 juta penduduk Indonesia segmen kita, enggak. Ini by data ya. Disampaikan oleh seorang pakar namanya Pak Yuswo Hadi. Beliau analis marketing dan jasanya banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, bahwa segmen pasar bisnis retail halal mak, beliau sebut halal mak. Halal mak bukan hanya kita, tapi salah satu yang terbesar kita. Segmennya adalah dari total populasi muslim. Kira-kira berapa muslim Indonesia? 86%. Ya? 80%. Taruhlah 250 juta lah ya, kira-kira. Kan 280 menurut kita kurang lebih. Taruhlah 250 juta muslim Indonesia, ternyata hanya 20%-nya segmen pasar kita. Hanya 20%-nya. Berapa berarti? 50. 50 juta. 50 juta banyak atau dikit? Ya. Ini segmen pasar utama kita, tapi kita juga ada side-nya, ada swing-nya. Yang non muslim juga bisa, tapi kan nggak banyak. Yang potensial bisa kita garap ada 50 juta Bapak Ibu, masih banyak banget. Maka kalau ada satu orang mutung, satu orang ngambek gitu ya, ya biarin aja gitu loh. Bodoh amat gitu loh. Tinggalkan guys sekalian. Jangan buang energi sama orang-orang yang nggak siap. Begitu. Dan ketika Anda mengaku sebagai leader, maka segera siapkan kapasitas dan mentalitas Anda sebagai seorang leader. Ya. Gitu. Dan hari ini HNI sudah siapkan satu rencana pemasaran yang sangat luar biasa, marketing plan HNI luar biasa. Maka kita harus sambungkan dengan success plan kita. Harus nyambung. Marketing plan, rencana pemasaran perusahaan sudah keren banget. Tapi kalau kita nggak nyambung dengan success plan, akhirnya yang terjadi adalah Bapak Ibu menganggap dirinya sebagai leader, tetapi mentalitasnya hanya loyal user aja, gitu. Nggak bertumbuh, pangkatnya nggak naik, omsetnya juga nggak segera kembali naik, nggak berubah, karena prioritas fokusnya salah, tidak memberikan atensi yang benar terhadap pencapaian sukses. Pencapaian sukses kita ada di buku Success Plan. Success Plan Bapak Ibu sekalian. Dan jelas sekali dari manajer tuh berapa ribu poin yang sehat, berapa ribu poin? 2.000 poin. SM berapa? 6.000 poin dan seterusnya. Maka kalau kemudian atensinya, perhatiannya ya mengikuti arahan success plan, kita akan mencari cara gimana caranya manajer saya sehat nih. Gimana caranya ED saya sehat? Ya dimulai dari sini, ciptakan loyal user. Yang dia mau bumi gonjang ganjing bagaimanapun 200 poin tiap bulan. Nggak peduli produknya apa. Mau beli sampo semua silahkan, mandi pakai sampo, ngopi pakai sampo. Yang penting 200 poin. Iya. Begitu. Bapak Ibu sekalian, orang ya yang punya mental leader, dia nggak terpengaruh dengan produk apa yang mau keluar dan produk apa yang mau hilang, nggak pengaruh Bapak Ibu. Produk baru apa nih kira-kira? Cari informasi. Habis itu produknya belum ada. Contoh kasus susu kemarin, aren. Ternyata keluarnya lama gitu, udah diposting duluan gitu. Ini orang ngapain nih, saya bilang iseng banget gitu loh. Ini kan hal remeh yang nggak penting dan nggak usah dilakukan gitu. Apalagi ada LN yang posting gitu, kebangetan saya bilang. Berarti dia nggak punya karakter leader yang baik. Kenapa? Karena kalau karakternya leader, dia fokus terhadap pasar. Dia fokus terhadap bagaimana membangun sukses plan-nya. Apapun produknya. Dia nggak peduli. Entah itu mitra itu 200 poin ya pakai sabun, sampo, nggak pernah pakai produk HNI yang herba, nggak apa-apa. Yang penting 200 poin. Daripada menguasai herba, tapi tiap bulan cuma 50 poin. Cuman beli apa tuh gitu kan? 50 poin doang. Wah, herbanya luar biasa, diagnosanya jago gitu kan. Baru ngeliat kuku, ini nggak subur, kayak gitu. Udah jago banget gitu ya. Tapi nggak ngomset gitu loh. Tapi nggak loyal. Nah ini kan nggak bagus. Kita lebih baik orang-orang yang mungkin secara knowledge ya biasa-biasa aja, tapi bertumbuh ya, terus belajar ya. Tapi setiap bulan 200 poin.
Nah, bagaimana hari ini mitra-mitra belum 200 poin yang kemudian masih aktif, masih sering komunikasi, kita fokuskan dulu orang-orang ini. Segera pahamkan mereka produk-produk yang bisa 200 poin mereka. Contoh hari ini, orang-orang yang udah usia 35 ke atas. Ya saya coba belajar lah dari para dokter sering menyampaikan. Usia 35 ke atas itu sudah harus hati-hati, 35 ke atas. Harus jaga pola makannya, harus mengurangi karbo, mengurangi makan gorengan gitu ya. Harus dikurangin, nggak boleh sering-sering. Siap. Terus kita punya produk-produknya zaitun. Zaitunnya diminum nggak gitu loh. Minum. Nah, terus kita punya harus mengurangi gula dikurangi ya. Makanya jangan banyak konsumsi gula, dikurangi lah pokoknya. Nah, produk-produk yang masih pakai gula di skip, dihindari. Kita udah punya produk-produk solutifnya. Susu gula aren, lebih aman gula aren. Atau yang nggak pakai gula sama sekali. Hania, susu kambing kan, Sanen itu solusi itu loh. Dan ini perlu mulai dibangun Bapak Ibu Mas Mbak sekalian. Segmen pasar kita di kelas ini masih sangat besar. Dan uniknya mereka adalah orang-orang yang nggak terlalu akrab dengan marketplace. Ini penting nih. Mereka adalah orang-orang yang tidak terlalu akrab dengan marketplace. Bukannya nggak pernah ya, tapi nggak terlalu akrab. Kalau anak-anak muda banget kan, dikit-dikit Shopee, yang cewek, jadi dikit-dikit Bukalapak, gitulah. Dikit-dikit marketplace. Ada produk HND, lihat postingan kita, cari marketplace, gitu. Tapi yang orang usia tadi loh sekalian, ini jarang buka marketplace. Ini rahasia nih. Dan coba fokus dulu sama mereka. Kalau sudah kokoh di mereka, baru yuk lebarkan. Dan HNI sudah siapkan lagi yang namanya landing page. Ya, ini informasi yang baru disampaikan kemarin. Landing page ini masih khusus untuk BC yang sudah tersertifikasi halal, bukan halal, yang sudah punya kualifikasi, ya, sudah memenuhi syarat. Kemudian setelah BC apa? AC, agency center. Makanya punya agency center, pastikan layanannya prima, input real time, kemudian stok produknya terjaga bagus, omsetnya juga bagus gitu ya. Dan tentu saja bukan hanya AC-nya sehat, produknya ada, tapi bergerak ya, menumbuhkan mitra-mitra. Maka ini nanti akan diberikan prioritas untuk kemudian punya landing page. Nanti orderan-orderan bisa langsung masuk ke sana insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf ya, tolong jangan baper ya. Semoga sukses untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.